Salam jumpa kembali bersama materi Pendidikan Agama Katolik Universitas Kanjuruhan Malang. Semoga Anda masih diberi kekuatan dan kesehatan di tengah pandemi COVID. Baik, untuk pertemuan yang ke-13 ini tema yang dibahas adalah kerusakan ekologi sebagai tantangan iman. Mengapa ini perlu dibahas pada pertemuan yang ke-13? Menjadi tanda tanya apa hubungannya ekologi, apa hubungannya dengan kerusakan, dan terlebih apa hubungannya dengan iman Katolik. Apa, mengapa, dan bagaimana serta ajarannya kita akan cermati pada pembicaraan selanjutnya. Baik, untuk pengantar bahwa di bawah ini saya berikan link YouTube. Silakan Anda membuka karena itu menjadi jembatan sebagai pengantar untuk pembahasan materi yang ke-13 terkait dengan ekologi dan iman. Di sana akan dipaparkan hubungannya ekologi, hubungannya gereja, ajaran, dan iman Katolik. Sedikit pengantar bahwa kerusakan ekologi dan iman tidak lepas dan tidak bisa kita pisahkan dari kisah penciptaan yang ditulis di kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 4. Di situ diceritakan, dinarasikan Allah menciptakan alam beserta isinya, riwayat penciptaan. Mulai penciptaan hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6. Lalu yang kedua, manusia diberi kuasa untuk menguasai dan mengolah alam beserta isinya. Dari sekian banyak ciptaan Allah, hanya satu ciptaan yang diberi kuasa untuk menguasai, tujuannya mengolah, yaitu manusia. Ketiga, bahwa akal budi manusia dipakai untuk berpikir dan menciptakan alat teknologi. Bahwa manusia merupakan ciptaan yang istimewa dibandingkan ciptaan yang lain, karena manusia dibekali oleh Allah yaitu akal budi untuk berpikir dan menciptakan teknologi. Yang lain tidak, ciptaan yang lain tidak diberi akal budi untuk berpikir. Keempat, banyak peralatan ditemukan dan diciptakan manusia untuk mengolah alam. Perkembangan peradaban yang dulu bahwa mengolah alam itu menggunakan peralatan yang ada di sekitar, menggunakan kayu, bambu, batu. Itu satu bukti bahwa manusia menemukan teknologi dari alam sekitar. Panah itu juga dari alam sekitar. Lalu yang kelima, tetapi kebebasan dan ketamakan manusiawi, manusia mendominasi, bahwa mengolah alam beserta isinya mendatangkan kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Dengan akal budi dan kebebasan, manusia mencapai pada satu titik kesadaran sisi lain bahwa alam itu sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang terbatas, dan manusia tidak bisa lepas dari alam. Karena kesadaran itulah mendatangkan satu sisi manusiawi, yaitu bagaimana menguasai, bagaimana berkuasa atas alam. Secara perlahan manusia berusaha menguasai alam beserta isinya.
Karena dengan menguasai maka akan mendatangkan kekayaan. Kekayaan akan mendatangkan kehormatan. Kita lihat bagaimana alam semesta, yaitu air. Siapa yang berkuasa atas air, dia akan memperoleh kekayaan. Siapa yang memperoleh kekayaan akan mendatangkan kehormatan. Air kemasan kita lihat dari waktu ke waktu terus bermunculan produknya. Dan bersaing menguasai air, mendatangkan kekayaan dan kehormatan. Lalu yang keenam, dampak dari kekuasaan alam semesta, sisi manusiawinya adalah mendatangkan pencemaran air. Kita lihat orang buang sampah sembarangan dan semaunya di sungai. Kita lihat air limbah pabrik dibuang di sungai. Lalu pembakaran pabrik dibuang begitu saja tanpa diolah terlebih dahulu, mendatangkan pencemaran udara. Lalu penipisan lapisan ozon akibat dari semakin banyaknya rumah kaca. Dan fenomena terbaru adalah limbah sampah. Karena saat ini mengalami pandemi COVID, maka limbah medis khususnya masker dan peralatan-peralatan terkait dengan medik corona luar biasa melimpah limbah sampahnya. Ketujuh yaitu pemahaman sikap gereja, pemahaman sikap pemerintah, pemahaman sikap manusia, umat Katolik, terlebih bagaimana memahami sikap iman Katolik. Bagi sebagian orang mungkin tanda tanya apa sikap gereja, bagaimana iman Katolik, bagaimana dokumen gereja mengajarkan tentang kondisi ekologi yang sedang rusak saat ini. Untuk mendapatkan paparan yang lebih dalam, lebih luas, silahkan klik link berikut ini di dokumen Gereja Katolik. Lalu, apa dan bagaimana, silahkan dibaca dan dicermati agar lebih memahami. Demikian uraian singkat dan selalu mengobservasi, melihat, jaga kondisi dan kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.